Tata tertib ibadah anak Sigu. 1. Duduk rapi dan persiapkan diri untuk memulai ibadah. 2. Mintalah orang tua untuk mendampingi saat beribadah. 3. Saat pujian dan penyembahan, anak-anak harus aktif memuji dan menyembah Tuhan. Jangan berdiam diri saja. 4. Saat ibadah dimulai, agar pembina mengetahui absensi anak yang ibadah, mohon melakukan step berikut. 1. Klik tombol jempol. 2. Isi kolom komentar dengan menyebutkan nama anak jagoan Sigu. Halo jagoan Sigu. Wah, apa kabar? Baik. Baik ya pasti dong. Ya. Hari ini Abang bukan hanya sendiri saja. Abang bawa teman. Ayo, mana teman Abang? Halo Bang Andri. Halo Bang Aro. Ada gimana kabar? Mas sehat? Sehat Bang. Bukan maskernya. Iya. Masker aku 2 ini Bang. Sama Bang. Sekarang kita harus pakai masker 2 lapis. Iya, sesuai anjuran dokter ya Bang. Iya Bang. Iya. Wah. Kita sapa dulu jagoan Sigu Bang. Iya dong. Halo jagoan-jagoan Sigu semua. Halo. Apa kabarnya? Semuanya pasti masih tetap semangat ya Bang? Iya, masih sehat semua kan? Puji Tuhan. Iya. Ibadah ya kan Bang? Iya. Sekalipun ada teman-teman kita yang masih mungkin ada yang lemah, masih sakit Bang. Kita doakan ya Bang. Oke Bang, kita doakan Oke. sekali. Bang, kemana aja Bang hari ini? Hah? Kemana aja? Ada Bang keluar-keluar? Gak tahu mau kemana aku Bang. Oh ya udahlah. Adik-adik jagoan Sigu jangan keluar-keluar rumah ya. Iya di dalam rumah. Dalam rumah saja. Oke? Oke Bang Aro. Dalam rumah kita mau game sebentar. Siapa sini mau main game? Saya. Kamu juga main game? Aku mau main game Iya. juga, Bang. Kita mau main game-game semua. Oh ya, coba siapkan dirinya. Oke? Siap. Jadi permainan kita adalah, udah tahu permainan kita apa? Belum. Cuman nanya, tadi kita dibicara. Apa itu? Lupa Bang? Lupa aku Bang. Permainannya main bola kita. Oh ayolah Bang. Oh bukan, kita main tebak gambar dong. Tebak gambar. Iya, tebak gambar. Oke langsung aja Bang. Ya langsung aja ya. Jadi, Jagoan Sigu udah pada nunggu itu Bang. iya ya, udah gini semua ya. Oke, jadi jagoan Sigu, nanti Bang Andri akan memunculkan gambar. Oke. Nanti waktunya cuma 5 detik. Jadi dalam 5 detik itu langsung tulis contohnya apa gambar itu. Oke? Langsung tulis jawabannya di kolom komentar ya Bang. Iya, tulis komentar, oke? Oke. Siap ya Bang ya? Siap. Oke. Kita munculkan langsung satu gambar dulu ya. Oke satu gambar kita Oke, munculkan. 1, 2, 3. Ini dia. Hitungan detik. 5 detik ya. Hapus Bang, hapus. Waktunya, Oke, sudah tulis? Sudah tulis pastinya sudah tulis Oke, semua. udah tulis ya. Oke sudah tulis. Kita munculkan Bang, hitung dari 3 Bang. 1, 2, 3. Gambar apa kah? Gambar gajah. Ada yang benar loh Bang. Ada benar? Adalah jagoan Sigu. Wah. Gajah itu yang hidungnya panjang ya kan Bang? Iya, gajah panjang, badannya. Oke, badannya besar. Bub. Oke, kita lanjut Bang. Anak Oke. Sigu mau pengen nembak lagi kayaknya Oke, Bang. hitungan ketiga. 1, 2, 3, tebak gambar. Ini gambar yang kedua. Kira-kira gambar 5 apa? detik ya. Habis waktunya. Hapus Bang, hapus. Oke. Udah ditulis komentar. Sudah dong, udah 5 detik. Cur mamanya cepat. Iya, ayo jagoan Sigu tulis jawabannya. Oke, udah. Apa jawabannya Bang? 1, 2, 3. Hewan gambar singa. Singa. Siapa yang benar? Wih, ada yang benar, ada juga yang salah ya Bang. Iya, gimana Apa-apa, ya nggak suara apa-apa. gimana suara singa? Suara singa. Mirip ya. Oke. Lanjut. Yang Gambar yang ketiga. ketiga. Siap, jagoan Sigu? Kita munculkan ya Bang. 1, 2, 3. Kira-kira. 5 detik Bang. Habis jawabannya. Bus. Oke. Habis waktunya. Itu ketiga Bang. 1, 2, 3. Gambar apakah itu? Guk. Apa tuh Bang?
Anjing. Anjing. Udah tiga ya, Eli, Bang? gung. Udah 3 gambar 3. yang ditebak. Siapa yang udah benar 3? Oi, ada yang benar. Ada yang benar 3 bang. Ada yang benar 2 loh bang. Ada benar. Ada yang nggak benar. Ada yang nggak menulis ke komentar bang. Iya, ayo tulis jawabannya di komentar. Ketiduran deh bang. Iya, Bangun kan lah. Baru bangun. Oh baru bangun. Oke. Lanjut bang, yang keempat. Lanjut ketiga ya. 1, 2, 3. Wis. 5 detik. Habis waktunya. Hapus lah. Hapus terus. Aduh. Apakah yang gambar hitam putih? 1, 2, 3. Gambar hewan panda. Panda. Siapa di sini suka binatang panda? Lucu kali ya bang hewan panda. Iya ya? ya. Siapa yang pelihara panda? Oh enggak ada yang Ada, pelihara Bang. panda. Oke, terakhir. Oke, terakhir ya. Terakhir, ini yang terakhir. Oke. Ada yang benar ada 3 ya bang. Udah mana 3 ya? Oh, mantap Jago. kali. Oke, Oke. terakhir. Hitung lah bang. Aku Kita aja. buat gambar yang terakhir ya. Oke. Cek, ini dia. Kita hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hapus. Hapus. Tulis komentar cepat. Tulis komentar. Subscribe. Oke, tulis di kolom komentar jawabannya. Oke, tulis Gambar komentar. yang kelima. 5, oke? Oke. Sudah? Apa bang? Hitung yang ketiga. 1, 2, 3. Woi, apa Coba bang, namanya? gimana prakanya bang? Duduk. Gambar sesuai gambar ini lah bang. Ini lah. Aduh, udah cocok bang. Orang hutan. Orang hutan. Oke. Siapa jagoan siku benar 5? Wih, ada yang benar 5 bang. Weh, yang benar 5 coba like. Yang nggak benar sama sekali. Ada juga rupanya. Tetap Mungkin semangat. dia baru bangun bang. Iya jadi baru nggak bangun, ngerti. nggak fokus dia nggak fokus. Iya, Tapi oke. Kalau mau menang lagi, coba diulang videonya lagi. Pasti kamu menang. Oke, iya kan bang? Iya, Benar betul, kan? Bang. Iya. Jagoan Sigu, hari ini kita bersuka cita, amin. Amin. Kita sudah bermain game dan kita memuji Tuhan, amin. Amin. Halo jagoan-jagoan Sigu, apa kabar? Wah, pasti pada semuanya semangat kan? Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat berkat dan kemurahan-Mu hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah, berkatilah jagoan Sigu ya Tuhan. Berilah mereka semangat, sukacita dan fokus untuk memuji-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah para pembina-pembina Sigu yang akan melayani ya Tuhan. Berilah mereka hikmat dan semangat untuk melayani-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ayo semua senyum. Katakan, dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar. Dengar dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan oh. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ayo semua tepuk tangan dia. Katakan, dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan oh. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya.
Oh giranglah. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, takkan pernah, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Ayo. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya? Yang pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Siapa namanya jangan sigu? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa teman-teman? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Apa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Katakan lagi nama Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. I love you Jesus. I love you Jesus. Apa? Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Katakan lagi. I love you Jesus. Apa? Deep down in my heart. Mana lagi? I love you Jesus. Deep down in my heart.
teman-teman Sigu di rumah, ini saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari mengumpulkan persembahan dan amplop atau celengan persembahannya ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mengucapkan ayat mengumpulkan firman ini bersama-sama yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Mari memberi yang terbaik buat Tuhan. Ayo jagoan-jagoan Sigu, persediakan hati yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo semua silakan duduk yuk. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan jangan Sigu, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini datang kepadamu dalam nama Yesus, mengucap syukur setiap hari. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Ayo jagoan Sigu, angkat tangannya, katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya
atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi buat kebaikan-Mu buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini kami datang kepadamu, kami memuji menyembah Engkau dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah kami tunduk kepada otoritas dalam nama Yesus. Ajar kami untuk taat dan tunduk kepada otoritas kami dalam nama Yesus. Hari ini Roh Kudus ajar kami pagi hari, siang dan sore hari, agar selalu mengasihi Engkau, agar selalu tunduk kepada Engkau dalam nama Yesus. Bapak Surgawi, kalau sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, berkati kami, biar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi buat kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jagoan Sigu, apa kabar kalian semua? Miss harap semua jagoan Sigu yang ada di rumah sehat selalu ya. Nah, karena hari ini kita masih harus stay at home karena pandemi ini belum usai. Yuk semua jagoan Sigu sama-sama kita berdoa semoga pandemi segera cepat selesai ya. Nah, kira-kira adik-adik, kalau pandemi ini nanti sudah berlalu, kira-kira semua jagoan Sigu apa yang akan kalian lakukan? Kalau Miss Tina sih kayaknya Miss Tina pengen banget nanti kalau pandemik selesai Miss mau jalan-jalan nih, rekreasi sama keluarga Miss Tina. Kira-kira enaknya kemana ya jagoan Sigu? Nah, kayaknya Miss Tina pengen jalan-jalan ke satu danau yang paling besar di Sumatera. Kira-kira jagoan Sigu yang di rumah, kalian tahu nggak danau apa itu? Mungkin kalian udah pernah atau mungkin udah beberapa kali ya pergi ke situ. Tahu nggak? Ada yang betul. Ada yang betul itu, ada yang betul. Ya, lebih kenceng lagi. Betul, Danau Toba. Wah, itu Miss Tina pengen banget nanti kalau pandemi selesai, Miss sama keluarga pengen deh main ke sana. Jagoan Sigu, tahu nggak sih? Ternyata Tuhan Yesus juga pernah jalan-jalan ke suatu danau. Tapi yang pasti bukan Danau Toba ya adik-adik, kejauhan. Nah, danaunya bernama Genesaret adik-adik. Nah, kira-kira Tuhan Yesus ngapain ya di sana? Nah, Miss mau cerita ya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus itu sedang jalan-jalan ke suatu danau yang namanya tadi Genesaret. Nah, di sana ternyata udah banyak sekali orang yang berkerumun menunggu Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, Yesus berdiri di tepi danau itu. Kemudian dia melihat nih jagoan Sigu, ada dua perahu yang sedang bersandar di tepi danau tersebut. Nah, dan dia melihat juga kalau nelayan-nelayan pemilik perahu itu sedang mencuci jala mereka. Nah, apa yang Yesus lakukan di sana? Kemudian Yesus berjalan menuju satu perahu yang dimana perahu itu ternyata milik dari Bapak Simon Petrus, jagoan Sigu. Nah, kemudian dia naik ke perahu itu dan meminta kepada Bapak Simon untuk menolak perahu itu untuk bergeser ke tengah danau. Nah, ternyata Tuhan Yesus ingin mengajarkan firman Tuhan
berbicara tentang firman Tuhan dari atas perahu itu adik-adik. Nah, selesai menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang-orang banyak yang sudah berkumpul, ternyata Tuhan Yesus menyuruh Bapak Simon untuk menolakkan kembali perahunya untuk diarahkan ke tempat yang lebih dalam. Dan kemudian menebarkan jala Bapak Simon Petrus tersebut. Nah, tahu nggak jagoan-jagoan Sigu di rumah, apa kira-kira reaksi dari Bapak Simon? Nah, kata Bapak Simon Petrus, Tuhan Yesus, saya dan teman-teman saya sudah semalaman berada di danau ini memancing ikan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh kami untuk melakukan itu, maka kami akan melakukannya. Nah, tahu nggak jagoan Sigu, apa yang terjadi setelah Simon menebarkan jala atau jaringnya ke danau itu? Ternyata Simon mendapatkan banyak ikan. Bukan hanya banyak, tapi banyak sekali ikan-ikan yang besar. Sampai kalian tahu nggak? Sampai jaring dari Bapak Simon itu sudah hampir robek adik-adik. Nah, kemudian Bapak Simon itu meminta pertolongan dari temannya yang ada di tepi danau untuk menolong mereka untuk mengambil hasil tangkapan ikan itu. Teman dari Bapak Simon segera datang menggayu perahu mereka untuk menolong Bapak Simon tadi. Dan kalian tahu nggak? Akhirnya mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Sampai 2 perahu itu penuh dengan ikan-ikan yang besar. Sampai dikatakan di ayat firman Tuhan, kalau perahu mereka itu hampir tenggelam karena muatan ikannya yang sangat banyak. Wah, adik-adik, hari ini kita melihat bahwa Simon Petrus itu melakukan bagiannya, tunduk dan taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dan bertemakan firman Tuhan hari ini adalah tunduk dan taat kepada otoritas. Nah, jagoan-jagoan Sigu di rumah, sebelum kita lanjutkan cerita yang tadi, kalian tahu nggak apa itu arti otoritas? Ada yang tahu nggak? Otoritas itu adalah orang-orang yang berwenang dan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Nah, kira-kira siapa sih otoritas kita? Siapa sih otoritas jagoan-jagoan Sigu di rumah? Yang pertama dan yang terutama otoritas kita adalah Tuhan Yesus. Dan di dunia ini kita juga memiliki otoritas-otoritas adik-adik. Nah, contohnya adalah orang tua kita, pemimpin gereja kita, bapak penatua kita. Lalu siapa lagi otoritas kita? Pemerintah juga. Siapa lagi adik-adik? Kita juga memiliki otoritas kita, guru-guru yang mengajar kita di sekolah, bahkan guru-guru sekolah minggu yang juga mengajarkan anak-anak jagoan Sigu di rumah. Nah, itu adalah otoritas-otoritas yang harus kita taati adik-adik. Nah, kalian lihat gak cerita yang tadi? Bahwa Bapak Simon Petrus tunduk dan taat kepada Yesus. Dia mendapatkan apa? Berkat yang luar biasa. Berkat yang melimpah. Padahal kalau dipikir-pikir, dia udah pulang, udah capek. Dia pasti udah berpikir pulang tidak membawa apa-apa.
Tapi karena hatinya yang taat, dia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, akhirnya dia pulang bawa berkat. Wow, siapa yang mau jadi sama seperti Bapak Simon Petrus? Nah, kira-kira satu hal yang Miss mau ingatkan juga, kira-kira apa sih yang ngebuat kalau kita itu bisa menjadi anak yang gak tunduk dan taat kepada otoritas kita? Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi anak yang gak taat dan tunduk. Karena kita merasa bahwa diri kita bisa. Karena kita merasa kita udah tahu, sehingga kita gak perlu lagi tunduk dan taat kepada otoritas kita. Kalian tahu gak adik-adik? Bapak Simon Petrus itu adalah seorang nelayan. Dia adalah orang yang sudah biasa nih. Sudah biasa memancing atau menjala ikan. Nah, kalian tahu nggak betapa mungkin dalam hati Bapak Simon Petrus, Yesus kan bukan seorang nelayan, tapi ketika dia nyuruh Bapak Simon Petrus kalau dia mau merasa, Tuhan Yesus ini sok tahu, kan yang nelayan saya yang tahu di mana nih tempat yang banyak ikannya. Bisa aja dia bilang kayak gitu. Ini Tuhan Yesus tahu dari mana kalau di situ ada banyak ikan. Padahal saya udah semalam-malaman, saya udah pergi ke danau ini memancing ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Kalau hati Simon Petrus pada saat itu dia nggak merendahkan hatinya, dia nggak sok tahu, tapi dia mau menerima apa yang disampaikan Tuhan Yesus, akhirnya dia mendapatkan berkat yang luar biasa adik-adik. Upah dari tunduk dan taat kepada otoritas, pasti kita mendapatkan berkat. Nah adik-adik, ada satu lagi contoh teladan yang kita harus lihat selain dari cerita Bapak Simon Petrus. Ini adalah orang yang sangat luar biasa. Sesungguhnya contoh teladan yang paling utama yang harus kita lihat adalah Tuhan Yesus sendiri. Tahu nggak? Mis ada cerita nih. Dulu waktu Tuhan Yesus kecil, dia itu pernah hilang loh adik-adik. Kalau istilahnya sekarang itu kececer kali ya. Nah, pada saat itu Yesus beserta papa mamanya sedang jalan-jalan nih ke Yerusalem, karena pada saat itu adalah hari Paskah. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu kececer, terpisah dari papa mamanya. Akhirnya papa mamanya pulang tanpa membawa Yesus. Yesus kecil waktu itu sangat bingung mau kemana, nggak tahu rumahnya di mana. Apalagi papa mamanya, dia bingung adik-adik. Mereka pulang ke rumah, tapi mereka sedih bagaimana caranya menemukan Yesus. Akhirnya mereka mencari-cari anaknya Yesus sampai 3 hari. Ternyata mereka menemukan Tuhan Yesus itu ada di bait Allah, sedang berkumpul dan belajar firman Tuhan kepada imam-imam. Wah, kalau di posisi Tuhan Yesus pasti dong dia sangat senang ketemu dengan orang tuanya. Ketemu orang tuanya bisa aja udah sangat jengkel. Kenapa? Kenapa kamu bisa pergi? Kamu bisa terpisah dari kami. Nah, sikap hati Tuhan adalah dia mau tunduk sama orang tuanya, mengajak dia pulang walaupun posisinya dia udah salah, dia pergi dan terpisah dengan orang tuanya. Akhirnya Yesus mau tunduk, mau nih pulang dengan orang tuanya, walaupun sedikit dimarahi mungkin ya. Nah, sikap Tuhan Yesus yang tunduk kepada otoritasnya, kepada orang tuanya, walaupun Yesus sendiri adalah seorang anak Allah, tapi dia tetap tunduk kepada otoritasnya di bumi, yaitu papa mamanya.
Nah, jagoan Sigu, bagaimana dengan jagoan Sigu yang ada di rumah? Apakah jagoan Sigu hari-hari ini tunduk dan taat kepada orang tua kalian? Ingat, Yesus sendiri sudah memberikan teladan bahwa sikap hatinya tetap tunduk kepada orang tua walaupun dia adalah seorang anak Allah yang menjelma menjadi anak manusia. Nah, jagoan Sigu, mari hari ini kita belajar, kita harus mempunyai sikap hati yang tunduk kepada otoritas-otoritas kita. Ingat tadi siapa saja otoritas kita? Yang pertama adalah Allah sendiri. Kemudian otoritas kita di bumi, ada orang tua kita, pemerintah kita, pemimpin gereja kita, Bapak Penatua kita. Kita juga harus berdoa buat pemimpin gereja kita, adik-adik, supaya gereja kita terus bertumbuh. Dan guru-guru kita, guru rohani kita, pembina-pembina sekolah minggu dong tentunya. Nah, adik-adik di rumah, Miss percaya saat ini mungkin kalian masih kecil dan masih harus tunduk terhadap otoritas. Suatu hari ketika kalian sudah belajar memiliki karakter yang taat dan tunduk, suatu hari ketika kalian besar dan di Tuhan kasih kepercayaan untuk memimpin dan memiliki otoritas kepada orang, pasti kalian hidupnya akan luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini Miss mau ajarkan kembali bahwa yuk jagoan Sigu, mari lakukan bagianmu sedari kalian kecil, tunduk dan taat kepada otoritas kalian. Oke? Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Jagoan Sigu yang ada di rumah, ibadah kita sudah mau selesai. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita terlebih dahulu. Kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Kau memberkati ibadah kami. Biarlah jagoan-jagoan Sigu di rumah boleh mengambil hikmah dalam ibadah hari ini. Kiranya mereka boleh menjadi anak yang tunduk dan taat terhadap otoritas-otoritas mereka Bapa. Berkati jagoan-jagoan Sigu di rumah Bapa, agar hidup mereka boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Mereka boleh semakin mendekatkan diri kepada Engkau Bapa. Berkati juga Tuhan saat ini dalam masa pandemik, biarlah studi mereka walaupun masih dalam kondisi online, Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati studi mereka agar mereka boleh memberikan yang terbaik untuk studi mereka. Berkati juga jagoan-jagoan Sigu, begitu juga dengan keluarganya. Jauhkan dari segala sakit penyakit, virus-virus kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah penjagaan dan perlindungan Tuhan menyertai mereka beserta keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Sebentar juga kami akan selesai ibadah. Biarlah berkat Tuhan menyertai kami sepanjang minggu-minggu ke depannya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari semua jagoan Sigu, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari semua jagoan Sigu, mari angkat kedua tanganmu, arahkan wajahmu kepada Allah kita, terimalah berkat. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua jagoan Sigu, mari sama-sama kita katakan, amin. Jagoan Sigu, hari ini kita ada aktivitas.
Aktivitas kita adalah membuat perahu. Apa aja bahan yang dibutuhkan? Nah, kalian persiapkan 1 lembar kertas seperti ini. Lalu 1 buah gunting. Oke, mari kita buat aktivitas kita. Oke, pertama-tama kertas yang udah dipersiapkan tadi kita lipat menjadi 2 bagian. Seperti ini adik-adik. Lalu kita juga buat segitiga ya. Nih, dan bawahnya kita naikkan juga ke atas. Seperti ini. Tapi kita mau gunting yang di bawahnya dulu ya. Sampai yang tinggal itu tinggal segitiganya. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, kemudian kita buka lagi, lalu kita lipat menjadi 2 bagian lagi. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buka bagian tengah, kita lipat lagi ke arah tengah, kedua sisinya. Pastikan semuanya berkat ke tengah ya, seperti ini. Kita balikkan arahnya. Nah, kita udah setengah jalan. Lalu kita buka lagi siku-siku bagian atas, kita lipat masuk ke dalam. Ini bagian atas, yang bagian bawah juga ya. Nih, penampakannya seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, nah kita lipat lagi ke tengah ya adik-adik. Nah, sampai berbentuk seperti ini. Lalu kita buka salah satu bagiannya. Lalu kita lipat ujungnya, atas dan bawah. Hati-hati ya ngelipatnya. Sampai dia berbentuk seperti apa nih ya? Diamond kali ya. Oke, sudah seperti ini. Ujung segitiga di atasnya ini kita kasih lengkungan sedikit ya adik-adik, seperti ini. Oke, satu lagi juga dibuat seperti itu. Sama ya. Nih, coba Miss kasih lihat lagi ya. Begini nih bentuknya. Dia di ujung-ujungnya ada siku-sikunya, oke? Nah, kapalnya udah mau jadi nih. Tinggal kita buka nih adik-adik. Yeay. Nah, biar kapalnya itu bisa berdiri agak tegak, kita ambil sikunya itu dari kanan. Sedikit-sedikit seperti ini ya. Dan bagian yang satu lagi juga begitu. Nih, supaya dia bisa berdiri tegak adik-adik. Nah, kapalnya udah jadi adik-adik. Kalian silakan mencoba di rumah ya. Oke, sekian aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jagoan Cigu, pengumuman kita minggu ini adalah yang pertama adalah minggu depan kita masih ibadah via YouTube jam 8.30. Yang kedua adalah
Sertifikat saat teduh sudah bisa diambil di gereja. Silahkan jumpai Miss Winnie agar diberikan sertifikatnya. Yang ketiga adalah bagi Jagoan Sigu yang ingin memberi persembahan, boleh menjumpai Om Robin atau Tante Frida di gereja. Yang keempat adalah bagi anak Sigu yang rindu melayani dan memiliki video kasihan, silahkan menghubungi pembina agar bisa dibuat jadwal melayaninya. Oke, Jagoan Sigu. Yang terakhir adalah pemuritan tetap berjalan, silahkan menghubungi pembinanya masing-masing. Oke, itu aja pengumuman kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.